Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini, menghadirkan rangkuman berita dari berbagai daerah dan disiarkan di LPPL Jawa Timur. Bersama saya, Evi Kurniawati, segera kita simak informasi yang pertama. Ada Mega Kristi dari RGR FM Tulung Agung memberikan kabar pisah kenal Kapolres Tulung Agung. Polres Tulung Agung mengadakan acara silaturahmi Forkopimda serta peresmian Gedung Sanika Satyawada dihadiri oleh Bupati Tulung Agung Dr. Andes Marioto Biro MM, Forkopimda, para kiai, dan dalam acara tersebut disertai juga pamit kenal pejabat lama dan pejabat baru Kapolres Tulung Agung. Sambutan pertama disampaikan oleh pejabat lama Kapolres Tulung Agung AKBP Eva Guna Pandia SIK MMMH menyampaikan bahwa beliau mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Forkopimda atas dukungan dan kerjasamanya selama 1 tahun 2 bulan. Selanjutnya, sambutan pejabat baru Kapolres Tulung Agung AKBP Handono Subiakto SHSI KMH. Dalam sambutannya, beliau mengatakan selamat bertugas di tempat yang baru untuk Eva Guna Pandia di Polres Bojonegoro. Dan sebagai pejabat yang baru di Tulung Agung, pihaknya memohon support, arahan, dukungannya dalam menciptakan suasana Kamtibmas di jajaran Polres Tulung Agung secara aman dan kondusif. Sambutan terakhir dari Bupati Tulung Agung Dr. Andes Marioto Biro MM. Pada kesempatan tersebut, beliau menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya bersama AKBP Eva Guna Pandia SIK MMMH dalam menjabat di Tulung Agung, dan Tulung Agung menjadi suasana yang kondusif. Sementara, dan beliau juga mengucapkan selamat bergabung di Kabupaten Tulung Agung untuk AKBP Handono Subiakto SHSI KMH. Semoga semua dapat berjalan lancar ke depannya. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulung Agung. Selanjutnya dari RSAL Nganjuk, ada Agustin Merdekawati yang mengabarkan BPBD petakan sungai rawan banjir. Penanganan COVID-19 masih akan menjadi konsentrasi Pemkab Nganjuk tahun depan. Selain menyiapkan dana penanganan corona senilai 15 miliar rupiah, Pemkab juga memanfaatkan akan memperpanjang masa kerja relawan COVID-19. Sekretaris Daerah Muhammad Yasin mengatakan, gedung Pusendok yang bisa menampung 50 pasien juga akan tetap dioptimalkan tahun depan. Dan tahun depan akan difungsikan sebagai rumah sakit darurat. Hal tersebut sesuai dengan tren kasus yang terus naik dan perkembangan menjadi pertimbangan Pemkab dalam mengambil kebijakan, termasuk untuk menentukan masa kerja para relawan COVID-19 yang akan habis di akhir bulan Desember 2020. Dengan jumlah kasus yang terus naik, menurutnya tidak ada cara lain selain memperpanjang masa kerja dan tidak hanya menambah masa kerja para relawan. Yasin menegaskan Pemkab juga sudah menyiapkan 2 gedung yang kelak bisa difungsikan seperti Pusendok, yakni Hotel Wisata Karya di Sawahan dan gedung RSUD Kertosono Lama. Dan kalaupun memang kasusnya membludak, nanti kedua gedung tersebut akan dimanfaatkan. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Baik, kita beralih ke Persada FM. Ada Ninda Alivia, jumlah pengurus kartu kuning di kantor Disnaker Kabupaten Blitar menurun signifikan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Hadi Susianto mengatakan berdasarkan data yang dimilikinya hingga akhir November jumlah masyarakat yang mengurus kartu kuning hanya 483 orang. Angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebab selama tahun 2019 jumlahnya mencapai 2.000 orang. Haris menjelaskan penurunan ini tidak bisa dipungkiri karena wabahnya COVID-19. Sehingga terkait informasi pasar kerja tidak banyak lowongan. Kartu kuning sendiri merupakan kartu tanda pencari kerja atau bisa juga disebut kartu AK1. Kartu ini diterbitkan oleh Disnaker yang dibuat dengan tujuan untuk pendataan para pencari kerja. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi masyarakat yang ingin mengajukan kartu kuning. Istilah kartu kuning itu istilahnya kan kartu pencari kerja. Jadi memang kalau dibanding dengan tahun-tahun yang lalu sebelum masa pandemi memang di tahun ini agak berkurang, banyak berkurang. Bahkan jumlah pun lebih dari 50% pengurangannya. Haris berharap tahun depan mulai banyak lagi informasi lowongan pekerjaan sehingga masyarakat yang saat ini belum mendapatkan pekerjaan bisa memanfaatkannya sesuai bidangnya masing-masing. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar.
Wakil Wali Kota Probolinggo berpulang ke rahmatullah. Simak selengkapnya bersama Sonea, Suara Kota Probolinggo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka menyelimuti warga Kota Probolinggo. Wakil Wali Kota Probolinggo Muhammad Sofi Subri tutup usia pada hari Rabu 9 Desember jam setengah 7 pagi setelah dirawat selama 19 hari di RSUD Dr. Sutomo Surabaya karena COVID-19. Wawali Subri pertama kali merasakan keluhan demam dan nafsu makan menurun pada 11 November lalu sepulang dari perjalanan dinas di Bandung. Kemudian 14 November mulai mengalami batuk, di tanggal 15 November badannya demam. Pada 22 November, Wawali Subri mengeluh sesak nafas setelah makan siang. Karena kondisinya, Wawali dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Semua terapi sudah diberikan selama menjalani perawatan di sana dan pemasangan ventilator hingga ECMO sesuai persetujuan keluarga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah kembali kepada Yang Maha Kuasa, Allah kita, sahabat kita, partner saya, Haji Muhammad Sofi Subri. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Sebagai penghormatan terakhir, prosesi pemakaman dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan di halaman kantor Wali Kota Probolinggo pukul 13 siang. Untuk selanjutnya, jenazah dikebumikan di tempat pemakaman keluarga. Sonea, Suara Kota Probolinggo. Selanjutnya ada Putri Rizkiana dari LPPL Suara Gresik yang mengabarkan ajak masyarakat tidak golput pemilih dari Desa Suci Kecamatan Gresik pakai baju adat. Di tempat pemungutan suara 2 Desa Suci Kecamatan Gresik kemarin, pemandangan tak biasa terlihat di tempat pemungutan suara. Tampak salah satu pemilih, Zulaiho, menggunakan baju Papua saat akan memasuki TPS. Ia memang sengaja menggunakan busana tersebut untuk menyemarakan pemilihan kepala daerah Gresik tahun 2020. Suasana di TPS 2 Desa Suci mendadak heboh. Seorang pemilih perempuan menggunakan baju adat dan berjalan bak model. Namanya Zulaiho, ia pun langsung datang dan masuk ke TPS memilih calon bupatinya. Tampilannya membuat para pemilih dan petugas TPS meminta berfoto dengannya. Beberapa bahkan memasang foto Zulaiho di media sosial. Pihaknya mengaku sengaja menarik simpatik masyarakat agar mau datang ke TPS untuk memilih pasangan calon. Ia pun menyewa di salah satu persewaan baju adat di Kabupaten Gresik. Ia memilih baju adat Papua sebagai upaya mengingatkan warga jika budaya Indonesia, utamanya Gresik, berwarna. Harapannya calon pemimpin yang jadi kelak menghormati budaya Gresik dan berupaya mensejahterakan masyarakatnya. Ketua KPPS 2 Isnaini mengapresiasi ide Zulaiho yang memakai baju adat dari Papua karena pihaknya menganggap ini kreatif dan menambahkan keseruan saat pencoblosan. Saya Putri Rizkiana, Suara Gresik mengabarkan untuk Buletin Jawa Timur. Dari Suara Ngawi ada Henti Ludiana. Market sounding proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha guna pengembangan kawasan agrowisata Kabupaten Ngawi. Guna meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Ngawi, pemerintah Kabupaten Ngawi bekerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk pengembangan kawasan agrowisata Kabupaten Ngawi dengan cara market sounding proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Nurul Ikhwan, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM mengatakan, market sounding diselenggarakan untuk menyampaikan perkembangan proyek KPBU Kabupaten Ngawi, yaitu Planetarium Agropark, sehingga ke depan para calon investor agrowisata, perbankan dan lembaga keuangan bisa mengetahui keberadaannya. Selain itu, market sounding juga bisa mengetahui seberapa besar minat pasar serta masukan dari pengembangan agrowisata di Kabupaten Ngawi. Sedangkan Budi Sulistiono Kanang, Bupati Ngawi, berharap adanya market sounding ini bisa menjaring aspirasi serta mendapatkan dukungan penuh dari segala pihak untuk membangun kawasan wisata di Kabupaten Ngawi, serta keberadaan Ngawi Planetarium Agropark diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisata ke Kabupaten Ngawi. Henti Ludiana, LPPL Suara Ngawi. Selanjutnya ada Rian dari Suara Sampang mengabarkan potensi bencana yang diperkirakan akan terjadi selama bulan Desember 2020 hingga Januari 2021 di Kabupaten Sampang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang mengingatkan masyarakat mewaspadai intensitas curah hujan di wilayah Sampang diperkirakan masih tinggi dalam sebulan mendatang. Hal ini disampaikan PLT Kepala BPBD Sampang Muhammad Anang Junaidi Santoso. Ia mengatakan berdasarkan informasi dari BMKG Surabaya memperkirakan selama bulan Desember sampai Januari ke depan
ada peningkatan curah hujan dengan intensitas tinggi, sedang, dan lebat disertai angin kencang. Anang juga menuturkan intensitas curah hujan lebih lebat akan terjadi pada pertengahan bulan Januari. Selain itu, intensitas curah hujan tinggi juga berpotensi menimbulkan bencana alam seperti pohon tumbang, rumah roboh akibat angin kencang, maupun tanah longsor. Lokasi rawan bencana alam longsor terjadi di Kecamatan Kedungdung, Robetal, dan Karangpenang. Untuk wilayah banjir berada di wilayah Kota Sampang, dan wilayah banjir baru terjadi di Kecamatan Cirengi, Torcun akibat luapan air dari areal sawah. BPBD Sampang menghimbau kepada masyarakat untuk waspada ketika terjadi hujan deras dan angin kencang agar tidak berteduh di bawah pohon serta berada di bangunan rentan roboh. Terkait dengan cuaca akhir-akhir ini bisa kami sampaikan bahwa kita dapat informasi dari BMKG baik yang di Surabaya maupun yang di Malang. Memang mulai bulan Desember ini sampai Januari akan diperkirakan adanya peningkatan curah hujan. Dari Sampang, Rian Haryanto melaporkan. Baik sahabat, kita beralih ke Suara Sidoarjo. Ada Billy Patopoy yang mengabarkan jajaran Forkopimda Kabupaten Sidoarjo pastikan pelaksanaan pilkada berjalan aman dan lancar. Pelaksanaan Pilkada serentak di Kabupaten Sidoarjo dipastikan berlangsung lancar. Pada hari H pelaksananya, Dr. Hudiono PJ Bupati Sidoarjo bersama dengan jajaran Forkompimda melaksanakan inspeksi mendadak atau sidak di beberapa titik diantaranya di TPS Magersari Sidoarjo, 2 TPS di Kecamatan Tanggulangin, serta Lapas Kelas 2A Sidoarjo. Meskipun diguyur hujan sejak pagi, petugas di masing-masing TPS yang dikunjungi jajaran Forkompimda tetap aktif menjalankan tugasnya. Hal ini seperti disampaikan PJ Bupati saat dijumpai di TPS Lapas Delta. Ya, dalam pelaksanaannya sudah kita cek, sudah memenuhi prosedural protokol kesehatan dan di lapas ini sangat baik mekanismenya. Sementara itu, Kombes Pol Sumarji Kapolresta Sidoarjo yang hadir mendampingi PJ Bupati juga menambahkan, kepolisian saat ini sudah mempersiapkan segala kemungkinan terkait keamanan untuk hasil penghitungan suara. Kita sudah menyiapkan personel untuk membantu dan sekaligus untuk mengamankan jalannya perhitungan. Semua tahapan proses pemungutan suara hari ini semuanya sudah kita petakan dan semua sudah kita perhitungkan segala sesuatu yang mungkin akan terjadi. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Selanjutnya ada Amanda dari Suara Madiun menginformasikan siaga angka COVID-19 pasca libur akhir tahun, pemerintah Kota Madiun segera aktifkan kembali tempat karantina. Tren angka penyebaran COVID-19 yang meninggi selama liburan membuat pemerintah Kota Madiun kembali menerapkan pola lama untuk menekan penyebaran virus corona, yakni dengan menyiagakan tempat karantina bagi para pelaku perjalanan luar kota. Langkah antisipasi ini dilaksanakan guna menekan angka penyebaran COVID-19 di Kota Madiun yang selama ini sudah di angka yang cukup rendah risiko penyebaran. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, dalam menekan angka penyebaran COVID-19 di Kota Madiun, jajaran Satgas Penanggulangan COVID-19 dibantu TNI Polri rutin menggelar razia masker dan patroli sosialisasi peringatan di seluruh wilayah Kota Madiun. Tidak hanya itu, Wali Kota menambahkan akan mengaktifkan kembali tempat karantina yang dipakai untuk mengisolasi para pelaku perjalanan yang nekat masuk ke Kota Madiun. Momen libur bersama akhir tahun ini dijadikan pemerintah Kota Madiun untuk terus gencar mensosialisasikan gerakan 3M agar warga masyarakat semakin tertib dalam melaksanakan protokol kesehatan. Kita buka lagi nanti, kalau memang memungkinkan dan memang memaksa kita buka lagi. Kalau yang bandel, mohon maaf, tidak ada toleransi. Amanda, Suara Madiun. Ada Ica Puspita dari Mahardika FM mengabarkan libur cuti akhir tahun ASN pemerintah Kota Blitar dipangkas 3 hari. Pemangkasan libur cuti bagi aparatur sipil negara ASN berlaku untuk tanggal 28, 29, dan 30 Desember 2020. Suyoto, Kepala Badan Kepegawaian Daerah BK di Kota Blitar, dikonfirmasi Kamis 10 Desember 2020 mengatakan pemangkasan libur cuti bersama ini berdasarkan surat keputusan bersama SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2020. Suyoto mengatakan mengacu aturan tersebut, pemerintah daerah dilarang memberikan cuti tahunan secara bersambung mulai tanggal 21 hingga 31 Desember 2020.
2020. Terdapat 2 jenis cuti bersama bulan ini, diantaranya cuti Hari Raya Natal 24 dan 25 Desember 2020, kemudian tanggal 31 Desember 2020 untuk pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Natal tanggal 24, 25, ya dah. Terus 26, 27 ini Sabtu Minggu. Terus 28, 29, 30 itu masuk seperti biasa. Suyoto menegaskan ASN lingkup pemerintah Kota Blitar juga dilarang mengajukan cuti tahunan di tanggal 28, 29, dan 30 Desember 2020. Menurutnya jika ada ASN yang nekat cuti atau bolos kerja, maka akan dikenai sanksi karena tidak disiplin. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya juga akan melakukan sidak sewaktu-waktu. Sektor pertanian dan perikanan sebagai faktor penggerak perekonomian di Kabupaten Pamekasan. Simak selengkapnya bersama Kholik Maulidi dari Ralita FM. Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Pamekasan gelar pemaparan akhir dan publikasi nilai tukar nelayan, nilai tukar petani, serta Gini Rasio yang digelar di Hotel Odaita 10 Desember 2020. Acara tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah atau Sekda Pamekasan Toto Hartono, Forkopimda, dan Muspika se-Kabupaten Pamekasan. Bupati Pamekasan Badrut Tamam melalui Toto Hartono menyampaikan pembangunan ekonomi suatu daerah diharapkan mencapai perkembangan ekonomi yang relatif tinggi. Namun perkembangan ekonomi yang tinggi tidak memastikan memberikan manfaat yang berarti bagi seluruh elemen masyarakat kecil dan warga yang paling membutuhkan perbaikan taraf hidup. Bahwa masyarakat Pamekasan sebagian besar memiliki daya pencarian di sektor pertanian dan perikanan. Berdasarkan data PDRB tahun 2019, sumbangan lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah 31,32%, perdagangan 21,48%, dan kontribusi dan konstruksi 11,04%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian dan perikanan ini dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi yang nantinya mampu meningkatkan pendapatan para petani dan nelayan, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Kholik Maulidi, Ralita FM Pamekasan. Selanjutnya sahabat, dari Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang mengabarkan pemerintah dan warga siapkan tanggul darurat dan jalur lahar baru. Guna mengantisipasi dampak erupsi Gunung Semeru di aliran lahar Dusun Bondeli, Desa Sumbermucur, Kecamatan Candipuro, pemerintah Kabupaten Lumajang dan jajaran TNI Polri dibantu pengusaha pemilik izin tambang pasir melakukan karya bakti pembangunan tangkis lahar serta pembuatan aliran lahar baru hari Rabu kemarin. Agni Asmara Megatra, Camat Candipuro menjelaskan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan masyarakat terkait antisipasi turunnya lahar Gunung Semeru di aliran Sungai Bondeli, yakni membuat tanggul darurat dan pengalihan alur lahar supaya tidak mendekati pemukiman warga. Pembangunan jalur lahar tersebut ditargetkan selesai dalam waktu sehari. Sementara terkait lokasi karya bakti tersebut, Agni menyampaikan saat ini masih dikonsentrasikan di satu titik yang paling rawan. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Demikian rangkuman informasi dalam Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Evi Kurniawati, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.